Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Blog Airtime bersama komunitas Maria Teresa. Selamat mendengarkan. Selamat malam Sobat Maestro. Selamat berjumpa kembali dengan saya Mikaela Mimi dalam program acara Komunitas Maria Teresa. Sebelum saya menyampaikan tema malam ini yang berjudul Teladan Maria, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, berkenanlah mengutus Roh Kudus-Mu untuk menghidupkan pewartaan ini, agar mereka yang mendengarkan dan saya yang menyampaikan memperoleh pencerahan hati dan pikiran, penuh sukacita dan damai-Mu, demi kemuliaan nama-Mu dan keselamatan banyak orang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sobat Maestro yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di bulan Mei sekarang ini, Gereja Katolik sedang merayakan Bulan Maria. Bunda Maria adalah sosok pribadi yang sangat istimewa dan menjadi teladan umat beriman. Ia adalah satu-satunya wanita yang dipilih Allah untuk menjadi ibu Tuhan, yang dikandung tanpa noda dan bebas dari dosa asal. Apa saja yang menjadi teladan dari Bunda Maria? Sebelum kita lanjut, mari kita baca Injil Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38, perikop mengenai pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sobat Maestro, pernahkah suatu kali dalam hidup kita mengalami suatu peristiwa atau kejadian, tetapi hal tersebut bukanlah merupakan bagian dari rencana kita. Bahkan kejadian itu sama sekali tidak kita duga sebelumnya, yang kemudian membuat kita kaget, cemas, takut, dan menjadi bingung harus berbuat apa. Nah, itulah yang dialami oleh Maria, seorang gadis dusun yang sederhana dari kota kecil Nazaret, manakala malaikat Gabriel pada bulan yang ke-6 datang kepadanya dengan maksud membawa kabar gembira. Namun bagi Maria sendiri, ini bukanlah suatu kabar yang menggembirakan, akan tetapi mengejutkan. Bagaimana tidak? Pertama, karena yang memberi kabar adalah seorang malaikat Tuhan, dan membuat Maria bertanya-tanya di dalam hatinya, apa arti salam yang diberikan oleh malaikat itu? Dan hebatnya, kepada Maria, Allah bukan saja memberikan salam, tetapi juga memenuhinya dengan rahmat. Yang kedua, karena kabar yang dibawanya pun sulit dipahami dan tidak masuk dalam akal Maria, bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan nanti menamainya Yesus. Oleh karena itu Maria, gadis bersahaja yang belum bersuami, yang tidak mengerti apa-apa,
menjadi cemas, takut, dan bingung mendengar hal itu. Sobat Maestro, sejak dahulu orang yang hamil tanpa status pernikahan itu dianggap sebuah aib. Karena itu, siapapun yang mengalaminya akan menutupinya sedapat mungkin untuk menghindari malu, sanksi sosial, atau dikucilkan. Dalam budaya Yahudi di mana Maria hidup, sanksinya adalah dihukum rajam dengan dilempar batu karena dianggap berzina. Inilah kecemasan dan ketakutan yang ada dalam benak Maria. Dalam gejolak jiwa akan apa yang nanti dikatakan orang terhadapnya dan bayangan kengerian yang akan dialaminya, dia berkata, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Akan tetapi, Maria memilih taat pada panggilan dan rencana Tuhan atas hidupnya. Maria mengatakan, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Demikianlah, dengan jawaban yang diberikan oleh Maria itu, maka karya keselamatan Allah di dunia digenapi melalui diri Maria. Dengan mengandung dan melahirkan anak Allah, Yesus Sang Juru Selamat, Putra Allah menjadi manusia, hadir ke dunia untuk menghapus dosa manusia. Sobat Maestro, sedikitnya ada 4 hal yang dapat kita teladani dari sosok Maria. Yang pertama adalah percaya. Ketika malaikat Gabriel menyampaikan kabar gembira, Maria terkejut, takut, dan bingung. Walaupun saat itu Maria tidak mengerti dan tidak memahami sesungguhnya apa maksud dan rencana Tuhan, tetapi dia tidak menolak. Namun, menerimanya dengan sepenuhnya berserah kepada Allah dan percaya bahwa Allah akan menolong dan akan melindunginya di tengah rasa takut dan cemas yang menghantuinya. Dan dia percaya bahwa kalau Allah yang menghendaki, maka Allah pula yang akan menyertai dan menyelesaikannya. Dalam kehidupan kita, ketika kita dihadapkan pada suatu ujian yang menuntut keteguhan iman, seringkali kita pun merasa ragu, takut, cemas, dan bertanya-tanya apa sebetulnya maksud dan rencana Tuhan. Dan seringkali kita merasa tidak yakin, bahkan gentar, apakah kita akan sanggup menghadapi atau menjalaninya. Tak jarang kita juga meragukan Tuhan dan kurang percaya bahwa Tuhan ada menyertai kita dan bekerja atas diri kita. Maria mengajarkan kepada kita untuk percaya dengan penuh iman bahwa Tuhan akan menopang dan menolong setiap langkah hidup kita apabila kita mau mengikuti rencananya dan taat pada kehendaknya. Walau mungkin saat ini kita belum bisa memahami apa yang menjadi maksud, tujuan, dan rencana Tuhan atas semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Teladan yang kedua adalah hati yang terbuka pada rencana Tuhan. Dengan hati yang murni dan terbuka pada rencana Tuhan, Maria menerima kabar gembira dari Allah. Oleh karena sikap hati yang terbuka, maka kabar gembira melalui malaikat Gabriel dapat sampai kepada Maria dengan baik. Lalu apakah kita menyadari bahwa setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, baik itu susah atau senang atau apapun, adalah merupakan sebuah kabar gembira dari Tuhan bagi kita? Ketika kita mengalami suatu peristiwa yang membahagiakan dan sesuai dengan harapan atau rencana kita, pasti kita akan merasa senang dan menganggap hal itu adalah hal yang lumrah dan wajar saja terjadi. Apalagi kita merasa sudah merencanakan dan mempersiapkannya dengan baik. Akan tetapi, ketika kita mengalami hal yang sebaliknya, suatu peristiwa sedih atau yang mengecewakan hati kita, kita seringkali bersungut-sungut dan kecewa kepada Tuhan. Padahal, kalau kita memiliki hati yang peka dan terbuka pada rencana Tuhan, kita akan tahu bahwa Tuhan acap kali berbicara melalui peristiwa sehari-hari yang kita alami, baik itu susah, senang, maupun sedih. Dan dari setiap peristiwa yang kita alami itu, Tuhan menyampaikan pesannya kepada kita. Teladan Maria yang ketiga adalah rendah hati. Ketika Maria bertanya kepada malaikat Gabriel, bagaimana hal itu mungkin terjadi untuk mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki karena dia belum bersuami, Maria yang hatinya terbuka pada rencana Tuhan, bersikap jujur dan rendah hati. Dia melihat kondisi tidak menikahnya sebagai suatu hambatan atau sebagai suatu ketidakmampuannya dalam menggenapi rencana Tuhan. Dengan jujur dan rendah hati, dia membawa kondisi ketidakmampuannya ini kepada Tuhan.
dan Maria mau bekerja sama dengan rahmat Tuhan. Malaikat Gabriel mengatakan kepada Maria untuk bersandar pada Roh Kudus yang akan menyertainya dengan kuasanya. Maria mengajak kita untuk dengan segala kerendahan hati membawa seluruh keberadaan diri kita, termasuk segala kelemahan, kekurangan, ketidakmampuan, kesukaran, hambatan, dan semua kendala yang kita hadapi kepada Tuhan dalam iman dan harapan. Dan untuk bersandar pada Roh Kudus yang akan membimbing dan menuntun langkah kita. Dan tentunya kita pun harus mau bekerja sama dengan rahmat Tuhan. Teladan yang keempat adalah setia dan taat. Maria saat itu tidak mengetahui apa rencana Tuhan secara keseluruhan ataupun seluruh tahapan perjalanan panggilannya. Dia bahkan tidak mengetahui bahwa alasan utama Kristus berinkarnasi menjadi manusia adalah untuk menggenapi karya keselamatan Allah di dunia. Dia hanya tahu apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel, bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, Yesus anak Allah, yang akan menduduki tahta Daud bapa leluhurnya dan menjadi raja atas keturunan Yakub, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Karena memang saat itu bangsa Israel sedang menanti-nantikan seorang raja dari keturunan Yahudi yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Dan saat malaikat datang membawa panggilan dan rencana Tuhan untuknya, Maria berada dalam situasi hidupnya dengan rencananya sendiri. Misalkan untuk hidup berkeluarga dan menikah dengan Yusuf. Dia harus memilih rencana siapa yang mau diikutinya. Namun Maria memilih rencana Tuhan dengan menjawab, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Walau gentar, Maria memilih setia dan taat kepada rencana Allah. Kita sebagai manusia juga tentu mempunyai rencana sendiri atas hidup kita masing-masing. Maria mengajarkan kita untuk setia dan taat pada rencana Tuhan dan menempatkan rencana Tuhan di atas rencana dan kepentingan kita sendiri, serta untuk meninggalkan rencana kita yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Sobat Maestro, Bunda Maria adalah teladan kita dalam mengikuti Yesus putranya, dalam melaksanakan kehendak Bapa, dalam perjalanan hidup rohani kita menuju kekudusan. Allah telah memilih Maria dengan panggilannya yang khusus untuk mengambil peranan penting dalam karya keselamatannya. Kita pun perlu merenungkan panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Namun seperti halnya Maria, tentunya kita pun tidak mengetahui rencana Tuhan atas hidup kita seluruhnya secara utuh. Namun demikian, kita bisa meneladani Bunda Maria untuk meninggalkan ketakutan dan kecemasan akan rencana Tuhan atas diri kita yang belum seluruhnya kita pahami atau mengerti, dan menyerahkan hidup kita kepada kehendak-Nya. Percaya dengan penuh iman, memiliki hati yang terbuka pada rencana Tuhan, rendah hati, setia dan taat. Kita meyakini bahwa Roh Kudus akan senantiasa membimbing kita dalam menjawab panggilan Tuhan untuk turut serta dalam karya keselamatannya. Dan seperti Maria menjawab, mari kita pun tanpa ragu menjawab Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Fiat voluntas tua. Amin. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kehadiran Roh Kudus-Mu yang mencerahkan hati dan pikiran kami semua, para pendengar komunitas Maria Teresa dan saya sendiri. Bimbinglah kami untuk dapat meneladani Maria dalam memenuhi tugas dan panggilan kami masing-masing, memiliki sikap hati yang percaya, terbuka pada rencana-Mu, berserah, jujur dan rendah hati, serta belajar untuk setia dan taat. Walau kami saat ini belum memahami rencana-Mu seutuhnya. Kiranya Roh Kudus membimbing dan menguatkan kami, agar rencana keselamatan Allah bagi seluruh umat manusia di bumi ini tergenapi. Doa ini kami panjatkan dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sobat Maestro pendengar komunitas Maria Teresa, terima kasih atas perhatian Anda. Apabila ada kritik, saran, dan masukan, atau Anda berkenan berpartisipasi dalam pelayanan komunitas Maria Teresa, silakan menghubungi nomor 0812
2459 0914. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Anda baru saja mendengarkan program Blog Airtime bersama komunitas Maria Teresa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.